Ini kan lagi di internet lagi banyak nih pertanyaan Habib ini palsu, terus eh, minta untuk dites DNA. Itu gimana kalau menurut tanggapan Habib? Oke, terima kasih. Di sini saya mau menanggepin, bukan berarti saya tuh mengotot saya ini Habib atau bukan. Saya sih nggak peduli lah dengan labelisasi Habib atau non Habib. Saya hanya ingin cara hidup saya gimana saya bisa jadi orang baik dan saya bagaimana bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kalau emang saya Habib, ya saya biasa aja. Kalau emang saya bukan Habib, ya saya juga biasa aja. Yang pasti dalam diri saya itu ada ruh Tuhan. Yang dalam Al-Quran pun juga dalam Alkitab dikatakan manusia itu apa ya? Manifestasi Tuhan, tercipta dari ruhnya. Kalau dalam Alkitab dibilang rupa Tuhan. Jadi apapun, Habib, non Habib bagi saya nggak penting, tapi ada yang lebih penting dari saya di dalam diri saya. Dan itu ada pada diri Anda semuanya. Anda itu tercipta dari roh Tuhan. Satu-satunya makhluk yang paling agung di dunia ini, bahkan lebih dari surga, adalah manusia. Kenapa? Karena dia tercipta langsung dari roh Tuhan, dari tangan Tuhan. Jadi Anda jangan pernah merendahkan diri Anda. Kalau malaikat Nggak, tidak langsung. Pertama, malaikat tidak dari Tuhan, hanya manusia. Surga tidak langsung dari Tuhan. Itu masih materi. Jadi jangan Anda merasa rendah. Tapi dari sini terjadilah ada dialog polemik tentang Habib. Yang pertama saya bilang, ini pepesan kosong. Nggak perlu diperdebatkan. Mau orang jadi keturunan keraton kek, mau keturunan Habib kek, siapa kek, bagi saya nggak penting. Karena hubungan Allah dengan makhluk itu tidak pakai nasab, katanya Ali bin Abi Thalib. Janganlah Anda merasa punya kelebihan, Anda merasa lebih dari orang lain, kata Ali bin Abi Thalib. Karena di sisi Tuhan nggak ada. Semua orang akan dilihat apa? Dari ketakwaannya. Mau Habib, mau orang keraton kek, mau anak kiai kek, mau siapapun kek, nggak penting di sisi Tuhan. Jadi kebanggaan-kebanggaan nasab ini emang banyak diselewengkan. Dan nasab ini bukan hanya Habib aja, anak kiai juga, anak keraton juga. Terkadang itu leluhurnya itu mulia. Habib ini leluhurnya mulia, kiai mulia. Keraton tuh perjuangannya hebat menjadi raja. Tapi sering diselewengkan apa? Oleh keturunannya. Dicari untuk dunia, dicari untuk nama. Nah itu. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Anda itu tentang ributnya DNA, saya tertawa. Ini negeri ini kenapa jadi begini? Oke lah, ini sebuah kritik, otokritik juga. Kritik buat para Habib juga. Dan ini semua ada hikmahnya loh. Polemik ini bagi saya semua ada hikmahnya. Apa ya? Yang seorang Habib juga perlu mawas diri lah. Jangan Anda merasa Anda lebih mulia dari orang lain. Merasa Anda lebih dari orang lain. Itu kalau katanya Allah akan menggugurkan seluruh amal. Itu pernah kejadian Nabi Musa. Allah menyuruh, ya Musa cari orang yang di bawah kamu. Musa mencari tidak ketemu satu orang pun. Sampai Musa cari apa? Binatang. Dicari binatang sampai dia lapor kepada Tuhan. Sekalipun binatang saya nggak lebih mulia. Katanya Allah apa? Ya Musa, seandainya kamu ada yang merasa lebih mulia dari makhlukku, akan kucabut kerasulan kamu. Itu. Jadi saya di sini cuma membahas karena banyak pertanyaan juga di komen saya itu, saya disuruh tes DNA. Ini kok jadi mundur ini bangsa ini. Kita ini warga negara Indonesia lah. Nggak usah sampai segitu benci-bencinya harus tes DNA hanya untuk membuktikan Habib dan non-Habib. Apa terus? Kalau saya jadi Habib, apa terus saya bisa terbang? Apa kamu lihat saya terus perut kamu kenyang? Kan nggak ada penting-pentingnya ini. Kok sampai ada yang singit marah, sampai nyerang ras Arab? Loh, ini sudah nggak Pancasilais lagi. Tapi padahal maksud Habib dulu ngomongin Habib yang di sini, padahal beberapa ya, kalau setahu saya setahu saya ini semua apa? Ini cuma oknum. Ini Habib yang emang dongkolin ini ada berapa gelintir aja. Tapi menjadikan emosi itu saya wajar. Saya aja yang Habib wajar, marah kok. Apalagi yang non Habib. Tapi ya sudahlah. Saya terserahlah orang mau terus menggulirkan isu Habib, monggo. Cuma saya ingin membahas tentang DNA ini. Yang sering pertanyaan datang kepada saya. Tidak ada keturunan Nabi bisa dites DNA. Apa sih buktinya?
Kalau membuktikan tes DNA itu, yang seperti kita pahami saat ini, yang seperti kepolisian ya, apabila ada terjadi suatu mayat yang tidak terbukti hangus. Ini keluarga siapa? Bisa dicari salah satu keluarganya, diambil liurnya. Lah, dibuktikan dengan mayat yang hangus ini. Jadi harus dua. Antara plus dan minus harus ada dua. Oh, ternyata yang ini, ini jenazah ini anaknya si Fulan, bukan anaknya si C. Karena dari tes DNA, itu buktikan. Lah, sekarang ini kalau menusun keturunan Nabi itu dasarnya apa? Yang saya bingung, rame-rame nih semua ada konten YouTube. Dia pakai dalil tes DNA Najwa Shihab. Emang tes DNA Najwa Shihab itu untuk mengetahui keturunan Nabi? Ini yang saya sedih di sini tuh. Kadang-kadang Anda mengutip tes DNA Najwa Shihab, Anda tidak konfirmasi dulu. Dianggap itu tes DNA Najwa Shihab itu tes DNA untuk mengetahui keturunan Nabi. Ini dasarnya apa? Untuk membuktikan keturunan Nabi pakai apa? Jadi tidak bisa. Tes DNA itu harus mengatakan keturunan Nabi itu harus ada pembuktian dua yang tadi itu. Ada strukturnya fisik Nabi. Air liur atau apa. Dibuktikan dengan yang sekarang. Itu baru, lah ini Najwa Shihab semua dianggap itu apa? Sudah bukan keturunan Nabi. Alasannya apa? Katanya gen Timur Tengahnya cuma tinggal 2%. Loh, kalau begitu besok ada orang yang Timur Tengah itu Timur Tengah itu keturunan Nabi. Yang dia Timur Tengah. Ini kan jungkir balik juga dong. Ini kan juga nggak ilmiah. Yang tadi menuntut tes DNA supaya ilmiah, tapi nggak ilmiah. Kenapa? Kalau kalau cuma alasannya itu seperti Najwa Shihab karena sudah tidak ada gen Timur Tengahnya, karena sudah berasimilasi di Indonesia, Quraish Shihab, ibunya juga bukan lagi Arab, neneknya bukan lagi Arab, dan kakeknya pernah hijrah juga ke India. Jadi kalau yang kemarin yang Najwa Shihab itu dianggap satu tolak ukur itu keturunan Nabi, dasarnya apa? Hanya karena berdasarkan gen Arabnya tinggal 2%. Lah emang hilang. Saya ini sekarang sudah di Indonesia. Kakek saya itu sudah 4 generasi kemari. Saya makan di sini, hidup di sini. Mungkin kalau dicek, dan nenek saya juga orang sini. Karena kebanyakan orang Arab yang di sini itu ibunya orang sini. Jadi lakinya menikah dengan orang sini. Jadi kalau saya ini kalau dicek, mungkin saya sudah habis Timur Tengahnya. Biarpun casing saya masih Arab. Mungkin sudah Jawa. Kenapa? Itu berpengaruh. Nah, yang lucu saya lihat di bawah konten, dianggap tes ya, Najwa Shihab itu sudah bukan lagi keturunan Nabi karena tes ya. Itu kan harusnya kan bertanya dulu. Kalau emang begitu, kalau alasannya Timur Tengah, ya tadi saya bilang, berarti orang Arab semua yang ada di Arab itu semua keturunan Nabi. Kan nggak mungkin. Itu yang satu. Dan yang kedua lagi, jangan memahami Nabi Muhammad itu orang Arab. Nabi Muhammad pun juga di Arab itu dia pendatang. Semenjak kakeknya Quraisy ke bawah lahir di Arab, diarabkan. Kalau mau lihat di atasnya Quraisy ke atas, ya ke Nabi Allah Ibrahim. Ini kakeknya semua para rasul. Yesus pun juga ke Nabi Allah Ibrahim. Yakub semua. Jadi Nabi Muhammad itu bukan lagi Arab. Jadi salah kalau memahami Nabi Muhammad itu dikaitkan apa ya? Kalau tes DNA itu apa? Ke Timur Tengah, itu salah. Itu satu, dua lagi. Jadi serba timpang. Jadi kalau ada orang mengatakan saya keturunan Nabi, tes DNA saya sudah ketahuan keturunan Nabi, itu saya bilang bohong. Apa buktinya Anda? Untuk menunjukkan dia itu keturunan Nabi. Anda punya liurnya Nabi. Anda punya gigi Nabi. Atau Anda punya apa lagi? Struktur Nabi. Ada apa enggak? Itu kan logikanya mengecek tes DNA kan begitu. Untuk membuktikan ini keluarga siapa. Lah ini sekarang Anda nggak punya bukti Nabi. Saya bingung, ada juga berapa gus-gusus sampai teriak-teriak, heren negeri ini ribut pepesan kosong. Bangsa ini dipecah-pecah cuma karena urusan DNA, yang semuanya apa? Pepesan kosong. Bohong semuanya. Saya ini baru menanggapin baru sekarang. Sebetulnya dari kemarin saya nggak mau nanggepin. Kenapa? Ini pepesan kosong. Cuma saya perhatikan di konten saya itu yang nanya baik. Dia kepengen saya nanya tes DNA, mungkin saya ini benar Habib. Ini sudah hari apa? Perlu saya luluskan. Jadi janganlah Anda yang sok sekarang ini hanya untuk mengkriminalisasi keluarga Habib yang sebetulnya yang rusak itu sedikit, Anda mau kriminalisasi semuanya. Kan Anda lihat tuh ada Habib Lutfi, ada Quraish Shihab, ada yang mengatakan keturunan yang palsu.
Kalau keturunan Habib ini semua palsu, berarti keturunan ini apa? Jadinya perampok, pembunuh, pemerkosa. Nggak mungkin keturunan orang penipu itu bisa menciptakan apa? Maulud Simtuduror. Nggak mungkin keturunan penipu itu bisa menciptakan Ratib Hadad. Nggak mungkin keturunan penipu itu melahirkan manusia-manusia yang baik. Kenapa? Orang penipu, masa kalau penipu malah bisa dekat ke Nabi? Itu Simtuduror itu kalau yang saya tahu, itu era zaman di Yaman loh. Simtuduror itu apa ya? Maulud Simtuduror yang sering dibaca. Ada Ratib Hadad. Itu kalau bukan karena kecintaan kepada Rasul, nggak mungkin untuk keluar karya itu. Tapi saya nggak mau lari ke situ. Saya monggo orang lainnya nggak suka sama Habib mengatakan Habib Pak Alwi ini palsu, terserah. Saya nggak penting. Itu bagi saya nggak penting lah. Cuma yang saya bilang tes DNA ini sudahlah diakhiri. Tidak ada tes DNA. Jadi kalau ada orang mengaku keturunan Nabi melalui tes DNA itu bohong. Apa dasarnya Anda? Hah? Anda pernah tahu fisik Nabi? Kalau di Turki itu kan ada rambut Habib. Dari rambut katanya ada beberapa barang dan ada rambut Nabi Muhammad kalau nggak salah. Saya nggak tahu lagi itu pembuktiannya. Begini lah, kan mau tes DNA tuh nggak kayak ini hari tes besok selesai. Nah, sekarang yang keturunan Nabi yang ada di sini tuh jutaan. Semua suruh tes. Apa sih pentingnya tes? Terus kalau tes bisa jadi pegawai negeri. Kalau dia Habib. Terus kalau jadi Habib nanti bisa dapat sertifikat 10M, 2M. Terus kalau jadi Habib terus suci? Enggak. Sekalipun saya ini Habib, belum tentu saya suci. Karena Habib itu duriah itu bukan keistimewaan. Bukan saya boleh dapat dari belajar ilmu di sekolah. Bukan tes, enggak. Ini saya kebetulan lahir, emak bapak saya ada bawa darah itu. Dan satu lagi, jangan menganggap keturunan Nabi itu melalui darah. Itu bukan itu. Kalau melalui Nabi itu melalui darah, besok darah saya kirim ke orang lain, saya transfusin, orang itu jadi keturunan Nabi dong. Karena campur. Bukan itu. Itu bisa jadi sperma. Jadi bukan yang patokannya keturunan Nabi itu darah yang warna merah itu. Bukan. Kalau gitu, saya donor tiap bulan, tiap 2 bulan sekali saya donor, berarti apa? Orang yang dapat donor saya itu satu keluarga keturunan Nabi kan enggak. Orang yang dapat besok donor dari keraton Mangkubono jadi keluarga keraton kan enggak. Besok saya dapat keluarga darah dari keluarganya Kiai Khalil Bangkalan atau Hashim Asy'ari, saya jadi keluarga yang enggak dong. Jadi yang dibilang ada keturunan di situ bukan melalui darah merah tadi itu. Ada seunsur di situ. Dan itu sudahlah, nggak usah kita ributkan. Mau apain sih ribut-ribut nasab? Tapi monggo, cuma di sini aja saya mau nanggepin ini, terus saya ditanya terus. Banyak orang nanya sama saya, baik-baik. Tanya baik. Habib tes DNA Habib. Supaya Habib nanti ketahuan benar asli apa enggak. Nggak ada tes DNA itu bisa nentukan. Kalau gitu besok, saya mau cari keturunannya Ken Arok sama Ken Dedes. Zaman Pajapahit dulu. Ayo, buktinya apa? Saya keturunan dari Empu Gandring. Buktinya apa? Emang saya punya rambut atau fisik dari Empu Gandring? Nggak bisa. Nah itu tadi jadi, yang seperti tadi ada katanya rambut Nabi di Turki. Loh, rambut itu betul rambut Nabi dari mana? Emang ada saksinya? Itu rambut Nabi. Nggak bisa juga. Kalau cuma satu rambut Nabi, untuk membuktikan juga belum tentu. Kenapa? Ya rambut juga ribuan tahun. Saya nggak tahu lagi, saya nggak mau masuk hal-hal ke struktur itu. Cuma tadi saya bilang apa? Kalau mau tahu keturunan si fulan itu keturunan si fulan, harus ada 2 bukti dari kedua belah pihak itu. Nggak bisa. Saya sekarang kirim darah saya ke New York, Amerika. Loh, saya tahu keturunan Nabi dari mana? Emang dia punya bukti nabinya Nabi Muhammad? Ada strukturnya untuk membuktikan. Kalau nggak ada, nggak bisa. Itu aja. Nah, ini saya nanggepin gini, bukan saya PTN bela Habib. Saya hanya ingin menyampaikan apa? Banyak komen di Facebook saya, tadi Bapak juga tanyakan. Ini saya cuma klarifikasi aja. Terkadang ada hal-hal itu nggak perlu diungkap. Bikin apa ya? Bikin apa ya? Kebingungan orang. Yang bingung itu nggak produktif, nggak menjadi orang baik. Nggak menjadikan orang pinter. Emang kalau ribut Habib menjadi orang pinter? Enggak. Saya mau dibilang Habib monggo, nggak dibilang Habib monggo. Yang penting apa? Saya lebih bangga. Saya ini dicipta sama Allah. Wa nafakhtu ruhi. Ada ruh Tuhan di sini. Itu. Dan bagi saya, semua manusia itu sama. Tidak ada. Perbedaan etis itu Tuhan bilang apa? Allah menciptakan bersuku-suku itu apa? Supaya saling mengenal. Bukan merasa yang satu lebih hebat. Tidak ada orang bisa membandingkan orang lain. Dari jari tangan ini tidak ada. Setiap orang itu punya kelebihan. Katanya apa?
Ali bin Abi Thalib, janganlah Anda membanding-bandingkan di antara manusia. Karena Allah ciptaan manusia itu berbeda-beda, masing-masing punya spesial. Nggak perlu merasa minder, yang kulitnya hitam, terus yang putih lebih mulia. Enggak. Semua sama. Jadi nggak boleh kita punya pandangan terhadap etnis Tionghoa, kita benci. Itu dia ciptaan Tuhan. Atau orang Afrika hitam, kita hina dia hitam. Itu ciptaan Tuhan. Emang Anda bisa nyipta orang? Nggak usah orang. Nyiptain semut aja bisa apa nggak? Semut aja Anda nggak bisa, orang semua kok belagu. Ngatain fisik orang. Itu aja. Jadi, ini saya ngomong semangatnya sudah apa? Kalau nggak ditanya tadi saya nggak mau jawab kok. Ya, Bib. Jadi kalau saya dengerin tadi kesimpulannya, mau Habib atau bukan, dites atau bukan, yang terpenting adalah akhlak dari orang itu. Terlepas tuh Habib, ya bagus, kayak biasa Habib konten ya. Yeah. Terlepas dia orang biasa, bukan keturunan Habib, tapi kalau memang akhlaknya mulia, dia pun juga pantas dihormati gitu ya, Habib ya. Tidak usah gini lah. Kita ini kalau baik, insya Allah masuk kandang macan, kancan tuh hormat. Tapi kalau saya ini nggak baik, saya Habib datang selengean, ya ditonjokin orang sekampung. Tapi kalau orang itu baik, mau etnisnya mau keraton, mau Habib, mau anak kiai gede, orang tuh dilihat apa? Dari ilmu dan adab perilakunya. Itu aja. Ar-Rasul Nabi Muhammad tuh bukan karena suci disucikan Tuhan, bukan. Karena dia menjaga kesucian. Akhirnya apa? Sama Tuhan dikasih pujian. Akhirnya apa? Tuhan memberi sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi nabinya sendiri itu mau baik, bukan dikiring. Nah, ini keturunan nabi ini yang bawa-bawa ini salah menafsirkan Ahlul Bait. Ahlul Bait dalam Al-Quran juga bukan berbicara keluarga. Mau waktu Nabi mau meninggal itu, Nabi tidak pernah bilang keluargaku. Yang ditanya apa? Umatku, umatku. Itulah. Jadi di sisi Nabi itu tidak ada perbedaan. Di sisi para Rasul itu tidak ada perbedaan. Kaya, miskin, Arab, non-Arab, tidak ada. Maka ada hadis, janganlah membanggakan Arab. Karena apa? Kemuliaan itu karena ketakwaannya aja. Jadi sekali lagi, hentikanlah isu-isu Habib yang tidak ada manfaat. Dulu saya dengar kontennya sebelumnya itu, dulu Habib sering mengkritik para Habib itulah. Tapi setelah saya pahami itu cuma beberapa Habib aja ya, Habib ya. Dalam artian bukan mengeneralisir semua Habib itu nggak baik. Kalau yang saya tahu, Habib itu kayak tujukan kepada Habib Rizik, Habib Bahar, dan Habib yang akhlak atau dakwanya nggak baik gitu ya, Habib ya? Bukan semua Habib. Bukan semua. Inflasi Habib ini akibat dari keberadaan Rizik Syihab. Sebelumnya Habib itu semua oke-oke aja. Semenjak adanya Rizik Syihab nih, jadi Habib jadi inflasi, jadi bahan caci maki. Karena Rizik tidak mencerminkan seorang Habib yang sebenarnya. Tidak pernah ada sebelumnya Habib caci maki, ikut politik, nyerang pemerintah, iya, betul. Ngatain orang anjing, ngomong di Maulud Lonte, itu nggak ada. Lah, gara-gara Rizik melahirkan Habib-Habib gadungan ini. Yang goblok ini ngikut-ngikut. Karena apa? Ada duitnya. Ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, mereka kabur. Ya seperti itu muridnya titisannya Rizik Bahar. Ini kan semua mau amplop. Pamer, mobil. Jadi ini saudara apa? Ngebet dunia, cuma dia tuh terbebani, dia bergaya Habib. Tapi kadang-kadang nggak kuat juga. Kayak Bahar bergaya naik mobil, gaya kayak Al Pacino. Ini kan orang kampung. Orang kampung kelamaan miskin. Dapat duit, itu ke Bahar bagi saya. Yang kaya aja nggak segitu-gitunya ruwet. Ya maklum lah. Orang dari hidup miskin. Saya tuh maklumin aja. Saya nggak iri dengan hartanya Bahar. Biarin aja lah. Buat apa sih harta? Kalau saya sih nggak penting harta. Saya tuh cuma satu. Bagaimana saya ini belum mati, saya punya nilai manfaat buat manusia, terutama buat negara ini. Karena saya sudah lahir di sini, hidup di sini, keluarga saya di sini, hidup bahagia di sini, makan, sekolah, semua di sini. Jadi saya nggak perlu lagi wahyu untuk mencintai Indonesia. Terima kasih. Bib, terakhir Bib. Jadi banyak, sebelum kontennya itu ada banyak Habib-Habib yang secara akhlaknya nggak baik dan Habib kritik. Dan mungkin kedepannya pun juga akan muncul-muncul yang begitu ya, Bib. Ada pesan nggak buat umatnya atau umat muslim lebih khususnya, itu baiknya ngikutin Habib yang seperti apa, Bib? Saya pikir beginilah buat umat manusia semuanya. Anda menilai orang itu baik atau tidak itu jangan lihat dari siapa orangnya dulu.
andaikan saya ini ada satu, saya punya guru pembelajar Al-Quran dari seorang mu'alaf. Mu'alaf lagi siapa? Tionghoa. Namanya Pak Abdullah. Saya belajar Al-Quran dari dia. Saya habib katanya. Saya nggak ada urusan. Saya terima ilmu dari siapapun. Dan saya jujur aja, saya ini banyak dapat nasihat baik, maaf loh, dari orang-orang yang peminum. Yang nasihatin saya supaya apa? Jangan menggunjing sama orang. Jadi begini saya pikir. Lihat orang itu apa? Dari perilaku. Atau apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Apa yang dikeluarkan dari tangannya. Bantu orang lain enggak? Itu aja. Mau itu mereknya Tionghoa, siapapun kita hormatin dia. Kalau emang itu enggak, bajingan sekalipun Habib masukin di got. Blor, selesai.